Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proyek yang dinamakan Ramadan Berbagi Kebahagiaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aira Bunga Rizkika dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Bimual Diansyah. Nama saya Raka Zahidan. Nama saya Alexandra. Dan nama saya Sharon Han. Oke, jadi proyek kami ini dinamakan Ramadan Berbagi Kebahagiaan yang dilakukan dari tanggal 8 sampai 22 Maret 2024 bertujuan menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan selama bulan Ramadan dengan membagikan hampers berisi snack kepada anak-anak yang berpuasa. Program ini diharapkan membantu anak-anak merasakan makna berbagi dan kepedulian serta memberikan kenangan berharga selama Ramadan. Baik, selanjutnya ada scope manajemen. Jadi di Ramadan Berbagi Kebahagiaan, kami itu membagi jadi 5. Jadi ada yang pertama itu persiapan proyek, yang kedua pembelian barang, yang ketiga ada persiapan acara, terus yang keempat ada pelaksanaan proyek, dan yang terakhir ada evaluasi dan pelaporan. Untuk persiapan proyek, itu ada identifikasi kebutuhan hampers, terus ada penetapan anggaran proyek, dan yang ketiga ada pembuatan rencana proyek. Untuk pembelian barang, itu ada penyusunan daftar barang hampers, pembelian barang, membungkus isian hampers. Selanjutnya ada persiapan acara, itu ada penyusunan jadwal acara, pemilihan lokasi acara, dan yang terakhir ada persiapan pembagian hampers. Dan untuk pelaksanaan proyek, itu ada pelaksanaan pembagian hampers, monitoring dan pengendalian proses pembagian, dan dokumentasi yang dijalankan. Selanjutnya ada yang evaluasi dan pelaporan, itu ada evaluasi kepuasan anak-anak, pelaporan hasil proyek, dan yang terakhir ada identifikasi pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Selanjutnya ada time management. Eh, untuk persiapannya itu kami membutuhkan 3 hari. Eh, pengadaan barangnya itu dalam bentuk itu 7 hari. Terus desain dan publikasi itu 5 hari. Dan persiapan acara itu 5 hari juga. Untuk pelaksanaan proyek itu kami butuhkan 1 hari. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pelaporan itu 1 hari juga. Next. Oke, selanjutnya itu ada bagian cost management. Untuk barang itu ada Milku 200 mili dengan kuantitas 30 dibanderol dengan harga 93.000. Lalu selanjutnya ada Hello Panda yaitu dengan kuantitas 30 dengan harga 27.000. Lalu ada Mikremes dengan kuantitas 30 dengan harga 34.000. Lalu ada Momogi dengan kuantitas 30 dengan harga 18.000. Terus Yupi dengan kuantitas 30 dengan harga 22.000. Lalu selanjutnya ada goodie bag dengan kuantitas 30 dengan harga 29.000. Jadi total semuanya itu 223.000. Oleh kuliah. Next. Untuk selanjutnya itu ada air management. Untuk bagian pertama itu project manager itu ada Muhammad Bimo, dan selanjutnya bagian bendahara itu ada Sharon Han, dan bagian acara itu Aira Bunga Rizkika, dan untuk bagian logistik Raka Zaidan, dan dokumentasi bagian Alexandra Natasha Shalwa. Next. Oke, selanjutnya itu ada quality management. Tools of quality adalah krusial dalam menjaga standar kualitas yang konsisten dalam manajemen proyek. Perencanaan kualitas melibatkan matriks persyaratan kualitas dan rencana pengendalian kualitas untuk mengatur persyaratan dan prosedur pengendalian bingkisan.
Penjaminan kualitas menggunakan daftar periksa inspeksi untuk memverifikasi kondisi bingkisan, seperti kemasan dan tanggal kadaluarsa. Perbaikan kualitas dilakukan melalui formulir ketidaksesuaian untuk mencatat dan memperbaiki masalah yang ditemukan. Dokumentasi melalui prosedur standar operasi menjelaskan proses penting seperti pengemasan dan penyimpanan informasi kualitas untuk memastikan aksesibilitas dan transparansi yang baik. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada stakeholder. Di stakeholder ini yang pertama ada tim project, yang kedua ada anak-anak di jalan, yang ketiga ada orang tua atau wali dari anak-anak. Dan yang selanjutnya ada masyarakat sekitar, dan yang terakhir ada pemilik toko selaku distribusi penjualan. Nah, untuk communication manajemennya, kami selaku tim menggunakan Zoom dan grup WhatsApp untuk koordinasi serta untuk memantau progres. Dokumentasi disimpan di Google Drive secara eksternal, pemangku kepentingan termasuk anggota tim, menerima hampers, dan masyarakat umur. Materi komunikasi mencakup dokumentasi dan testimoni, survei kepuasan, dan laporan akhir dibagikan untuk feedback dan evaluasi dampak proyek. Selanjutnya ada risk management. Untuk yang pertama ada health, kesehatan anak-anak. Ada dua, yaitu resiko. Rentan terhadap malnutrisi, penyakit menular, dan kekurangan sanitasi. Yang kedua ada pengelolaan. Bingkisan berisi makanan dan perlengkapan kebersihan yang aman, mengorganisir pemeriksaan kesehatan dasar atau konsultasi medis. Lalu ada kesehatan tim proyek. Resikonya, potensi cedera atau kecelakaan saat mempersiapkan dan mendistribusikan bingkisan, pengelolaannya, pelatihan keselamatan, penggunaan peralatan pelindungan diri, dan evaluasi resiko sebelum tugas operasional. Lalu yang kedua ada safety. Keselamatan anak-anak, resikonya kemungkinan kecelakaan saat distribusi atau kegiatan. Untuk pengelolaannya, prosedur keselamatan ketat, pengawasan memadai, melibatkan orang tua atau wali. Lalu ada keselamatan tim proyek. Untuk resikonya, cedera atau kecelakaan saat mempersiapkan dan mendistribusikan bingkisan. Untuk pengelolaannya, pelatihan keselamatan, penggunaan peralatan pelindung, dan evaluasi resiko. Lalu yang terakhir ada environment, dampak lingkungannya. Untuk resikonya, penggunaan material bingkisan yang tidak ramah lingkungan atau dampak lingkungan lainnya dari kegiatan proyek. Untuk pengelolaannya, memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk bingkisan, mengelola limbah dengan benar, dan mengurangi jejak lingkungan dari kegiatan distribusi. Lalu ada procurement system. Yang pertama, membuat permintaan pengadaan untuk berbagai jenis susu dan snack, seperti susu UHT, biskuit, wafer, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mengundang distributor dan produsen makanan lokal untuk mengajukan penawaran untuk memenuhi permintaan pengadaan. Lalu yang ketiga ada membandingkan penawaran dari berbagai vendor berdasarkan harga, waktu pengiriman, kualitas barang, dan faktor lainnya. Lalu selanjutnya ada memilih vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek, membuat pesanan barang kepada vendor terpilih, melacak status pengiriman barang dari vendor dengan mudah, melakukan pembayaran kepada vendor setelah barang diterima dan diperiksa, lalu yang terakhir menyiapkan laporan pengeluaran, kinerja proyek, dan informasi. Lalu di sini ada dokumentasi dari tim kami. Oke, jadi mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 3 tentang proyek berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Sekian, terima kasih.